Tepung terigu protein tinggi 1 kg, gula pasir 150 gram, susu bubuk 50 gram, margarin 150 gram, telur 2 butir, garam 15 gram, air dingin atau air es, coklat bubuk 60 gram, pewarna coklat yang mereknya kupu-kupu. Kalian bisa pakai pewarna coklat yang merek apa aja boleh. Untuk pewanginya saya pakai mereknya Larome. Susu cair 200 ml. Ini saya pakai yang mereknya Ultra Milk. Teman-teman bisa pakai merek apa aja boleh. Coklat Choco Chip ini saya pakai 100 gram. Untuk pelembutnya saya pakai yang mereknya Foratos Cotton Active Plus. Foratos Cotton Active Plus ini serbaguna untuk melembutkan roti, dari roti manis sampai roti tawar, bapau, mantau, donat, burger, dan lain-lain. Raginya saya pakai yang Glory Band, ini belum saya keluarkan agar tidak terkena angin. Bahaya jika terkena angin, nanti raginya mati. Pertama-tama kita campur dulu bahan-bahan keringnya seperti ragi dan pelembutnya. Foratos Cotton Active Plus ini saya pakai 1 sendok makan, segini takarannya 7 gram. Ini fungsinya kita campur bahan-bahan keringnya dulu. Apabila ada salah satu yang ketinggalan, adonan roti tawarnya bisa gagal. Jadi kita persiapkan dulu ya. Kita mix semuanya untuk bahan-bahan keringnya. Ragi ini saya pakai 2 sendok makan, 2. Ini 14 gram saya pakai. Ditutupin dulu biar tidak terkena angin. Gula pasir, susu bubuk, coklat bubuk, choco chipnya ini terakhir nanti kita masukin waktu mengadon ya. Ini jangan dicampur dulu, nanti hancur. Ini disisihkan dulu. Selanjutnya ini susunya langsung saya tumpahkan di wadah. Teman-teman bisa pakai susu putih, tapi lebih baiknya teman-teman pakai susu coklat ya, lebih bagus. Bisa pakai susu putih, tapi lebih bagus lagi kalau kalian pakai susu coklat. Larome saya pakai setengah sendok teh. Segini cukup, nggak muncul-muncul banget. Pewarna coklat ini saya pakai 1 sendok makan. Ini biar warnanya nanti lebih keluar. Full ya, saya pakai 1 sendok makan full. Oke. Ini kalian bisa lihat warnanya lebih cantik, lebih keluar coklatnya. Telur 2 butir langsung saya pecahkan. Oke. Ini sudah selesai di mix. Sisihkan dulu. Selanjutnya margarin dan garam saya satukan karena ini sama-sama asin ya. Ini bahan-bahannya sudah saya persiapkan, sudah di mix semua biar tidak ketinggalan ya teman-teman. Ini sudah ada bahan-bahan keringnya yang sudah saya mix tadi, terus bahan-bahan basahnya, dan margarin sama garam yang sudah saya mix, dan air. Oke, saya siapkan mesinnya, lanjut kita mengadon. Langsung mengadon. Ini bahan-bahan keringnya yang sudah di mix, langsung dimasukin di mesin. Diaduk dulu biar campur merata. Susu coklat dan telur yang sudah di mix ini langsung saya masukin semua. Nyalakan mesinnya, langsung mengadon. Air dingin saya masukin sedikit demi sedikit bertahap, jangan sekaligus air dinginnya dimasukin.
bertahap ya. Mesinnya saya matikan dulu. Jika sudah setengah kali seperti ini, terakhir margarin sama garam terakhir saya masukin agar adonannya cepat kalis dan cepat mengembang. Lanjut kita nyalakan mesinnya. Ini kita adon sekitar 10-15 menit sampai betul-betul kalis. Oke, mesinnya dinyalakan lagi. Mesinnya saya matikan dulu, chipnya langsung saya masukin ya. Ini kita adon sekitar 10 detik agar coklatnya sama adonannya itu menyatu. Nyalakan mesinnya, sebentar aja kita adon 10 detik ya, nggak usah lama-lama. Matikan. Seperti ini tekstur adonannya yang bagus ya, kalis ya teman-teman. Jika kalian mengadon adonan roti sekalis ini, tentu rotinya jika bermalam tidak mudah kering dan keras. Makanya ada roti itu keras jika bermalam karena kesalahannya waktu kita mengadon. Adonannya kurang kalis dan adonannya itu terlalu kering. Makanya waktu kita mengadon, adonan tidak boleh kering dan keras karena berpengaruh juga ke rotinya. Jika adonannya terlalu kering dan keras, rotinya jika bermalam juga bisa keras ya, seperti itu. Dan mengadon memang kita membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit agar menghasilkan adonan yang betul-betul kalis. Karena berpengaruh juga ya teman-teman. Jika adonannya kurang kalis, pasti tekstur rotinya ketika dingin dan bermalam pasti bisa keras. Jadi adonan itu nggak boleh kering dan keras. Nah, ini langsung saya keluarkan dari mesin. Ini sudah cukup kalis. Ini loyangnya yang saya pakai, loyang roti tawar, loyang tertutup. Karena saya bikin roti tawar yang loyang tertutup ya. Dan ini ukurannya berbeda-beda. Jadi jangan khawatir teman-teman, walaupun ukurannya berbeda loyangnya, kita pakai rumus. Biar adonan yang kita masukkan ke dalam loyang roti tawar yang tertutup ini bisa pas. Agar bisa ketemu hasil adonannya yang pas kita masukin ke loyang seperti ini. Rumus roti tawar itu ada dua teman-teman. Yang loyang tertutup sama loyang yang terbuka. Nah, ini kan saya bikin roti tawar yang loyang tertutup. Kalian bisa pakai kedua-duanya rumus ini 4,5 sama 5,2, tapi saya lebih sering pakai yang rumusnya 4,5 karena rumus yang saya pakai untuk loyang roti tawar yang terbuka itu, kalau saya pakai untuk roti tawar yang loyang tertutup, rotinya itu lebih padat, tidak ringan. Nah, tergantung lagi teman-teman, kalau mau pakai yang rumus 5,2 boleh. Jadi seperti ini contohnya, ini loyangnya panjangnya 26, tingginya 12, lebarnya 12. 26 dikali 12, terus dikali 12, hasilnya nanti itu kita bagikan 4,6 dan hasilnya itu yang kita masukin ke dalam loyang. Biar pas adonannya ya, tidak sedikit, nggak terlalu banyak. Oke, loyangnya harus diolesin pakai mentega, margarin, boleh. Ini harus diolesin, harus betul-betul merata, nggak boleh tidak merata. Ini harus sampai diolesin sampai ke atas dindingnya ya, harus merata. Penutupnya juga harus diolesin, tidak boleh tidak diolesin ya. Kalau kalian lupa penutupnya diolesin pakai margarin atau mentega, ketika dibuka ya loyangnya sudah matang rotinya, bisa lengket, bisa rusak. Makanya ini jangan sampai lupa ya, diolesin pakai mentega sama margarin penutupnya. Ini harus ke dalam-dalamnya seperti ini. Oke, ini alasnya kita lap dulu ya biar bersih. Nah, ini setelah dilap harus diolesin pakai mentega atau margarin alasnya biar tidak lengket.
tipis-tipis saja, nggak usah terlalu tebal. Oke, ini sudah merata, kita olesin alasnya. Tangan juga biar dia lengket. Ini adonannya yang sudah diadon langsung dikeluarkan, nggak perlu lagi diistirahatkan, langsung dibagi-bagi. Setelah dibagi-bagi langsung kita masukin ke loyang. Jadi sekali proofing aja, nggak usah 2 kali ya. Ini kita satukan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat adonan yang bagus seperti ini ya, kenyal dan kalis. Nah, jika ditarik lentur tidak terputus dan tembus pandang. Roti gampang keras dan kering ketika bermalam karena kesalahannya waktu kita mengadon. Adonannya kurang kalis, kurang kenyal, karena berpengaruh juga jika adonannya terlalu keras dan kering, rotinya ketika dingin, ketika bermalam, pasti kering dan keras. Nah, kuncinya itu memang kita harus mengadon adonannya betul-betul kalis dan kenyal, tahan keempukannya ya teman-teman, teksturnya tetap lembut dan empuk. Ini langsung saya timbang ya teman-teman, karena saya sudah sering bikin roti tawar, jadi saya tahu takarannya berapa masuk di loyang, karena sudah keseringan. Ini tinggal ditimbang aja, terus masukin ke loyang. Ini langsung saya bulat-bulatkan. Setelah dibulat-bulatkan langsung di rolling. Kita rolling di bagian kasarnya seperti ini, jangan bagian halusnya, agar rotinya nanti itu teksturnya halus ya bagian luarnya. Ini langsung di rolling. Kita rolling dipipikan. Panjangnya sesuai loyangnya ya, 26 panjangnya. Langsung kita rolling dari atas ke bawah. Setiap kita rolling satukan ya, seperti ini, dipencet-pencet bawahnya. Ini fungsinya agar serat rotinya nanti itu bagus, tidak bolong-bolong, tidak berongga. Jadi harus dipencet-pencet bawahnya seperti ini. Ini langsung saya bagi menjadi 4 bagian. Di tengahnya kita potong dulu. Setelah itu kita potong lagi menjadi 2. Ini juga. Oke. Ini terus kita balik seperti ini. Ya, dibalik. Ini sama juga dibalik. Oke. Ini loyang roti tawarnya yang sudah diolesin pakai mentega atau margarin. Langsung dimasukin ya. Ini sudah saya masukin. Ini kalian pencet-pencet seperti ini ya, biar merata nanti dia waktu mengembang. Seperti ini, dipencet-pencet agar merata. Setelah itu loyangnya ditutup. Ini langsung kita proofing ya, 2 jam sampai betul-betul mengembang 2 kali lipat. Oke. Nah, ini adonannya lagi saya pipihkan sama ya. Bagian kasarnya kita pipihkan, bagian halusnya jangan dipipihkan, agar tekstur rotinya nanti ketika matang halus. Pipihkan sama panjang loyangnya ya, biar tidak bingung. Ini baru kita rolling dari atas ke bawah. Setiap kita rolling ini harus kita satukan di bawahnya. Makanya ada roti itu berongga, berlubang-lubang, karena kita nggak pencet-pencet di bawahnya waktu kita rolling. Nih, seperti ini. Ini bagian kasarnya kita satukan ya. Nih, biar menyatu. Oke. Kita balik lagi. Kita rapikan seperti ini. Setelah itu dibagi 4. Potong dulu tengahnya. Ini potong lagi 2. Sisi kiri dan sisi kanan, 1, 2, 3, 4. Ini loyangnya, langsung dimasukin di loyang. Waktu masukin di loyang harus dibalik seperti ini. Waktu dimasukin di loyang harus dibalik seperti ini contohnya. Oke, masukin di loyang. Setelah masukin di loyang, ini dipencet-pencet biar rata nanti waktu mengembang. Oke, ini sudah
Oke, ini langsung kita tutup loyangnya. Ini langsung kita proofing sekitar 2 jam. Adonannya harus betul-betul mengembang 2 kali lipat. Oke. Adonan roti tawar coklatnya sudah dimasukin di loyang semua. Ini kita istirahatkan kurang dari 2 jam sampai betul-betul mengembang 2 kali lipat. Ovennya harus dipanaskan dulu kurang dari 10 menit, baru roti tawarnya kita panggang. Ini baru yang 2 yang mengembang, yang bisa dipanggang ya teman-teman. Ini kita panggang kurang dari 1 jam 15 menit ya. Paling cepat itu 55 menit. Panasnya 180 celcius ya teman-teman. Oke, ini langsung ditutup ovennya. Oke, kita ganti dulu. Ini yang api atas kita turunkan ke api bawah. Kita panggang ke api bawah ya. Hati-hati panas. Selanjutnya ini dipanggang karena baru mengembang. Ini yang terakhir. Pegang lagi. Panas lupa. Oke, ditutup ya. Oke, ditutup. Ini lanjut kita panggang sama. Panasnya sekitar 180 celcius. Waktunya sekitar kurang dari 1 jam. Paling lamanya itu 1 jam 15 menit. Paling normalnya itu 55 menit. Oke, lanjut kita panggang. Yang di bawah sudah matang ya teman-teman. Ini bolehlah kita keluarkan. Oke. Tutup lagi. Ini kelihatan roti tawarnya jika sudah matang. Penutupnya ini melonggar. Penutupnya ini melonggar. Ini kelihatan roti tawarnya kalau sudah matang. Penutupnya ini melonggar ya. Nih. Ini kalau sudah keluar dari oven, ini harus dibanting. Ini fungsinya biar tidak kempes, tidak merusut. Ini harus dibanting. Ini cantik sekali rotinya. Ini kita keluarkan pakai air pendingin teman-teman. Harus pakai air pendingin yang berjala-jala seperti ini. Kalau tidak pakai air pendingin nanti rotinya basah, berkeringat. Makanya ada roti itu berkeringat dan basah bawahnya karena panasnya itu masih terperangkap. Makanya rotinya berkeringat dan basah. Ini rotinya cantik sekali, matang merata. Langsung dibalik. Seperti ini teksturnya. Balik juga. Ini ditunggu dingin baru kita potong-potong ya teman-teman. Jangan panas-panas kita potong, nanti rotinya rusak. Oke, ditunggu dingin dulu. Tawarnya sudah dingin. Ini siap kita potong. Tips dari kita teman-teman, jika bikin roti tawar itu jangan dipotong waktu masih panas, ditunggu dingin baru dipotong. Kenapa? Karena jika masih panas roti tawarnya bisa rusak waktu dipotong. Kita tunggu betul-betul sampai dingin. Ini cantik banget roti tawarnya, matang merata. Oke, kita lihat dari samping, cantik banget rotinya. Roti tawarnya sudah dingin. Ini siap dipotong ya teman-teman. Oke, cantik banget rotinya, matang merata. Teman-teman juga bisa pakai pisau pemotong roti, tapi saya rasa ini kurang tajam ya. Jadi saya pakai cutter. Nah, cutternya ini pisaunya sudah saya ganti ya teman-teman. Jangan dipikir nanti saya tidak ganti ini pisaunya. Ini saya selalu ganti ya. Oke, ini langsung dipotong. Ukuran roti tawarnya waktu kita potong 1 cm saja ukurannya. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Oke, ini langsung dipotong. Kalau pakai cutter ini tajam sekali ya teman-teman.
Kalau pisaunya tajam, rotinya waktu dipotong juga seperti ini tekstur rotinya. Seratnya bagus ya, halus, dan pastinya ini empuk. Nih, kita potong lagi. Oke, langsung lihat tekstur roti tawar coklatnya. Seperti ini teksturnya. Seratnya bagus, teman-teman. Ini lembut sekali, tidak kasar, dan rotinya juga tidak berongga. Seperti ini. Makanya ada roti berongga itu waktu kita cetak, masukin di loyang, itu harus dipencet-pencet waktu di rolling. Makanya dia berongga, kalau nggak dipencet-pencet gitu kuat ya. Ini hasilnya tidak berongga, cantik banget. Yang ini juga sama. Oke. Oke. Seperti ini teksturnya. Oke, langsung diplastikin. Ini plastiknya, ukurannya 25 kali 35 ya teman-teman. Langsung diikat pakai pita kawat seperti ini. Oke, ini sudah jadi.